Remember last night when you asked after Mama? The priest is passing information about the robbery to a Lloyd's underwriter called Monkland. Why would the priest pass information to our enemies? The complexities are your business. Don't give me permission to kill the priest. Cerita diawali dengan memperlihatkan Thomas dan para anggota Peaky Blinders lainnya yang sedang berburu seekor rusa. Mereka melakukan kegiatan itu setelah mendapatkan kabar bahwa ayah mereka, Arthur Selby Senior, telah meninggal dengan cara ditembak mati oleh orang tak dikenal di Boston, Amerika. Maka dari itu, untuk menghormati sang ayah dan kemudian melupakan ayah mereka yang sekarang sudah meninggal, meskipun kita tahu bahwa hubungan dengan ayahnya tidaklah baik, mereka tetap melakukan kegiatan berburu dan membunuh rusa jantan serta mengulitinya di halaman rumah besar Thomas Selby. Berburu adalah satu hal yang ayah mereka ajarkan kepada mereka. Bagi kalian yang belum mengetahui siapa ayah dari keluarga Selby, silahkan menonton season pertama dahulu. Link sudah saya cantumkan di deskripsi. Sebelum mereka menikmati hasil buruannya, Thomas mengadakan diskusi kecil tentang rencana perampokannya yang akan mereka lakukan. Thomas berencana mencuri kendaraan lapis baja dan persenjataan lainnya yang berada di sebuah pabrik bernama Lancaster Motor Company. Nantinya, setelah perampokan berhasil dilakukan, ia akan menjualnya ke pihak Rusia yang kabur karena telah digulingkan oleh era Soviet. Pihak Rusia akan membelinya dengan total 150.000 pound dan beberapa perhiasan. Thomas juga mengatakan bahwa setelah pekerjaan ini berakhir, ia berencana akan mengubah bisnisnya menjadi bisnis yang legal untuk memenuhi janjinya kepada sang istri, Grace. Di saat yang sama, Paul yang sedang dalam keadaan mabuk pergi ke sebuah gereja untuk melakukan sebuah pengakuan. Di sana, ia membuat pengakuan dengan seorang pastor. Ia mengaku telah membunuh seorang polisi tetapi ia tidak menyesalinya. Yang dimaksud adalah Inspektur Campbell. Ia hanya perlu melepaskan dari bayang-bayangnya dan meminta maaf kepada Tuhannya. Ketika ia sedang berdoa memohon ampunan kepada Tuhannya, polisi secara tidak sengaja membocorkan bahwa akan terjadi lagi sebuah pembunuhan kepada orang yang suci. Mendengar hal itu, pastor tersebut langsung menanyakan kepada Polly, orang suci yang macam apa? Polly kaget mendengar pertanyaan dari sang pastor dan langsung bergegas untuk pergi dari gereja tersebut. Kembali ke rumah Thomas mendapati Tatiana yang telah duduk di ruangannya. Tatiana bermaksud mencari tahu sebuah bukti bahwa Pastor Hughes adalah benar-benar seorang pengkhianat. Thomas mengatakan kepadanya bahwa perkataannya adalah bukti dan itu benar terjadi. Thomas juga mengatakan bahwa ia akan keluar jika Pastor Hughes masih terlibat dalam bisnis, sehingga ia benar-benar harus disingkirkan. Pertanyaan berubah menjadi sebuah godaan. Tatiana merayu Thomas sampai pada akhirnya Thomas tertarik juga. Mengingat Tatiana dimanfaatkan oleh Mr. Romanov, pamannya, sebagai alat untuk memperlancar kerjasamanya dengan Thomas. Thomas langsung memerintahkan John untuk memasang paku di roda mobil Tatiana, sehingga Tatiana tidak bisa pulang dan mau tidak mau harus menginap di rumah Thomas. Seperti yang diharapkan, Thomas telah berhubungan badan dengan Tatiana. Berhubungan seks dengan seorang bangsawan Georgia tanpa disadari membawa Thomas ke malam yang gelap jiwa, di mana dia menemukan dirinya sedang mengejarnya di sekitar rumah, memohon padanya untuk tidak bermain roulette Rusia. Tatiana mempermainkan Thomas dengan pistol yang ada di tangannya sambil diarahkan kepada dirinya sendiri. Menyisakan satu peluru, ia menarik pelatuknya. Beruntung, dia tidak mati karena slot tabung revolvernya bukan yang ada pelurunya. Thomas marah dan langsung merampas pistol itu.
Tidak berakhir sampai di situ, Tatiana mengejek Thomas karena ketakutannya dan mempermainkannya lagi. Sampai pada akhirnya Thomas marah besar kepadanya. One in love with the master, but she This is not fucking Russia! Melihat hal itu, Tatiana mengetahui kelemahan Thomas, yakni kebebasan yang mutlak, kegilaan, dan pembunuhan. Ia mengeklaim dirinya sebagai satu-satunya orang yang benar-benar memahami Thomas. Pada akhirnya, Tatiana memberinya izin untuk mengeksekusi Pastor Hughes jika dia mau. Keesokan harinya, ia pergi menemui saudaranya. Thomas memang belajar cukup banyak dari Tatiana. Ia mengetahui dan menyimpulkan bahwa pihak Rusia menyimpan harta kekayaannya di ruang bawah tanah. Dia memutuskan untuk mencuri harta kekayaan pihak Rusia. Thomas melakukan hal tersebut karena ia mempunyai firasat bahwa pihak Rusia tidak akan membayarnya setelah apa yang mereka inginkan terpenuhi olehnya. Bermodalkan peta yang dimilikinya, dia memutuskan untuk merekrut pencuri dari Rusia bernama Stefan Radichevsky. Stefan akan menyamar sebagai pembantu rumah tangga di kediaman pihak Rusia untuk mengobservasi dan mencari tahu letak persembunyian perhiasan milik pihak Rusia. Setelah itu, Thomas diminta untuk menemui Polly. Di sana ternyata juga ada para wanita yakni Lizzie dan Esme. Para wanita mengonfrontasi Thomas karena perampokan yang akan dilakukannya. Thomas kaget karena ia hanya memberitahu saudara laki-lakinya saja tentang hal itu. Ternyata informasi perampokan itu dibocorkan oleh Arthur kepada Linda, sehingga Linda memberitahunya kepada para wanita yakni Lizzie, Polly, dan Esme. Esme menentang hal tersebut karena ia takut setelah perampokan itu terjadi, ia dan bayinya akan diincar oleh pihak Rusia. Di saat yang sama, pastor yang mendengarkan pengakuan Polly di gereja meminta Pastor Hughes untuk menemuinya. Pastor tersebut memberitahu Pastor Hughes bahwa akan terjadi pembunuhan terhadap orang yang suci. Mendengar hal itu, Pastor Hughes tahu bahwa Thomas akan membunuhnya dikarenakan ia dan Thomas Shelby sekarang terlibat dalam sebuah bisnis, dan yang mengatakan hal pembunuhan itu adalah Polly, anggota keluarga Shelby. Setelah itu, Thomas mengunjungi Linda untuk menegurnya karena tidak membungkam rencana mereka saat ini. Mengingat Linda adalah wanita yang cerdas dan pintar, dengan cekatan serta tanpa ragu, ia bersikeras untuk menaikkan bagian mereka dari perampokan. Linda meminta dinaikkan menjadi 41.000 pound dari yang awalnya hanya 30.000 pound. Bagian dari hasil untuk Arthur Shelby. Arthur dan Linda berencana mulai hidup baru di California dengan uang tersebut, agar anak dalam kandungannya nanti ketika lahir akan menjadi pribadi yang lebih baik, tidak seperti kebanyakan keluarga Shelby. Terancam dengan pengunduran diri Arthur dari pekerjaannya, Thomas dengan rela memilih untuk mengalah dan memenuhi permintaan Linda. Keesokan harinya, Thomas sedang bersiap-siap di kantornya dengan memasukkan peluru bertuliskan nama Hughes di pistol revolvernya. Kalian tahu kan artinya? Ya, Thomas berencana akan membunuh Pastor Hughes hari ini. Thomas mengamati sang Pastor Hughes dari kejauhan. Pastor Hughes dan pastor lainnya sedang berada di sebuah pesta desa yang di sana didominasi oleh para anak-anak. Ketika Pastor Hughes pergi ke dalam, ia langsung mengikutinya. Thomas mengikutinya hingga pergi ke toilet. Ketika ia mau menembak kepala pastor itu, tiba-tiba ada dua orang tak dikenal datang menghajarnya hingga tak sadarkan diri. Rencana Thomas gagal hancur berantakan karena pengakuan Polly sebelumnya. Ia diangkut ke sebuah mobil dan membawanya ke sebuah gedung yang sepi.
Di sana, Thomas mengatakan kepada mereka bahwa ia tahu mereka yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Hughes dan Patrick Jarvis memerintahkannya untuk memperbaiki kerusakan dengan meminta maaf atas kesalahannya saat makan malam dengan pihak Rusia. Bahwa pernyataan tentang Hughes yang telah memberikan informasi perampokan kepada kedutaan Soviet itu semua tidaklah benar. Thomas diancam kalau tidak melakukan hal itu, anaknya yang akan menjadi korban. Setelah itu, Thomas dibuang di depan rumahnya. Dia segera memecat semua staf prianya karena mencurigai beberapa dari mereka yang juga bekerja di bawah Economic League. Thomas akan mengganti staf tersebut dengan anggota Peaky Blinders yang diturunkan untuk melindungi putranya. Thomas juga meminta May, salah satu pelayannya, untuk selalu menjaga terus putranya. Lalu Thomas menelepon Ada. Ia meminta untuk dipertemukan dengan kedutaan Rusia di rumahnya. Menyerap cukup obat pereda rasa sakit, dengan masih kesakitan, Thomas menghadiri makan malam bersama pihak Rusia serta Economic League. Di sana, Thomas meminta maaf kepada Pastor Hughes di hadapan pihak Rusia atas tuduhannya bahwa Pastor Hughes adalah seorang pengkhianat. Pastor Hughes menyuruh Thomas membacakan sebuah ayat penyesalan dari Alkitab untuk dibacakan di hadapannya. Lalu, Thomas pergi dari sana. Setelah itu, bos Blinders yang terluka parah itu berhasil mencapai rumah Ada, tempat dia mengatur pertemuannya dengan anggota kedutaan besar Soviet. Di sana, Thomas menjelaskan kepada mereka bahwa informan mereka, Pastor Hughes, juga bekerja dengan agen rahasia Britania Raya. Informan mereka, John Hughes, sengaja memberitahu tentang perampokan itu, sehingga kedutaan Soviet di sana diharapkan untuk memberhentikan perampokan tersebut. Ketika Soviet memberhentikan perampokan itu, pasti akan terjadi sebuah tindakan kekerasan dari Soviet. Nah, ketika pemerintah Inggris mengetahui terjadi tindak kekerasan dari Soviet, pemerintah Inggris akan memutuskan semua hubungan diplomatiknya dengan Soviet. Setelah memberitahu pihak Soviet dan meninggalkan ruangan, ia tersandung dan pingsan di tangga. Dia meminta Ada untuk segera membawanya ke rumah sakit serta memanggil ambulans karena ia mengalami gagal otak dan mungkin pendarahan internal sedang menimpanya. Film pun selesai.